Go. Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali beribadah secara daring atau secara online. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami akan beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan Bapak Ibu guru kami, dan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak, kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekalian, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, minggu-minggu ini kita kembali belajar secara daring, secara online. Tetapi kita tidak usah takut, tidak usah gentar. Karena seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama bahwa Yesus adalah penolongku. Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ya cita-citaku contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku.
rumah, mulailah mengerjakan dengan penuh kejujuran. Apalagi kalau ulangan ya, jangan saling contek-contek. Apalagi lihat di Google ya, lihat di medsos. Kerjakan sendiri walaupun hasilnya tidak memuaskan, tetapi itu akan memuaskan bagi diri sendiri jika itu mengerjakan dengan usaha sendiri. Oleh karena itu, mari kita memuji nama Tuhan dan ingat bahwa kalau kita menyontek ya, dosa kita kepada Tuhan, kepada Bapak Ibu guru, dan kepada diri kita sendiri. Yuk kita nyanyikan satu pujian berikut, kita nyanyi bersama-sama. Halo anak-anakku semuanya, masih semangat kan ya? Nah, perlu diketahui, perlu diingat bahwa Tuhan melihat setiap perbuatan tingkah laku kita. Ingat, mata Tuhan melihat kita. Oleh karena itu, apa yang kita buat, baik jahat, baik tidak jahat, ya, Tuhan selalu melihat. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama, bahwa mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Oleh Tuhan ya, dengan penuh semangat walaupun kita di rumah, kini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar.
Berjumpa lagi dengan ibadah online ya. Hari ini sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus tutup bungkus kami ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadikan terang bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak, hari ini firman-Nya tentang domba yang hilang. Anak-anak bisa buka Alkitabnya di Matius 18 ayat 12 sampai 14. Domba yang hilang. Di sini menceritakan bahwa ada seorang gembala, dia memiliki 100 ekor domba. Dia setiap hari membawa domba tersebut ke pegunungan untuk mencari makan. Setiap hari ia lakukan, ia membawa dan mengirim domba-domba tersebut. Pada saat malam hari, dia membawa pulang domba tersebut ke kandangnya. Pada saat di kandang, ia menghitung jumlah dombanya. Ternyata dombanya kurang 1. Nah, akhirnya gembala tersebut mencari domba yang hilang tersebut. Pada saat dia mencari, dia menemukan dombanya. Ternyata dombanya tersesat di semak-semak tempat ia mencari makanan tersebut. Akhirnya gembala tersebut melepaskan domba itu dan membawanya pulang ke rumah. Pada saat dia sudah sampai di rumah, gembala tersebut sangat bersukacita dan dia memberikan kabar sukacitanya kepada teman-temannya dan juga tetangga-tetangganya. Nah, anak-anak, di sini firman ini juga seperti Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti mencari kita, dia pasti menuntun kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun keadaan kita seperti apapun, Tuhan Yesus tetap selalu ada di hati kita, ya. Jadi anak-anak, jangan tinggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anak ataupun meninggalkan siapapun. Baiklah anak-anak, ayat hafalan hari ini ada di Matius 18 ayat 14 yang berbunyi, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Baiklah, kita akhiri ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Engkau berikan dan kesehatan yang Engkau berikan ya Bapa. Pada hari ini ya Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya